Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Yuda Wahab. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan di setiap harinya, dan tentunya diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Di video kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana caranya merawat dan membersihkan sensor lambda ataupun sensor O2 di Vespa Sprintmatic. Seperti apa videonya? Simak terus sampai akhir. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen videonya. Oke teman-teman, di sini terlebih dahulu saya bakalan memperlihatkan letak dari sensor O2 yang berada di Vespa Sprintmatic. Dan letaknya ini berada persis di bagian leher knalpot teman-teman. Dan nanti bakalan saya tunjukkan letak persisnya. Nah itu teman-teman, sensor O2 dari Vespa Sprintmatic ini. Nah hal pertama yang perlu dilakukan teman-teman, tidak perlu untuk membuka sensor lambda ini teman-teman tidak perlu membongkar knalpot. Jadi pekerjaannya bisa ditodong teman-teman. Dan biar pekerjaannya mudah, gunakan kunci pas dengan ukuran 24 ya teman-teman. Jadi dengan kunci pas ini pengerjaan akan lebih mudah dan tidak perlu membongkar dari knalpot Vespa Sprintmatic ini sendiri. Nah sebelum membuka dari sensor O2 ini teman-teman, terlebih dahulu harus membuka soket yang berada persis di bagian dalam ruang mesin teman-teman. Nah teman-teman, sambil saya menunjukkan letak dari soket sensor O2 ini, di sini saya bakalan menjelaskan sedikit fungsi dari sensor O2. Apa sebetulnya fungsi dari sensor O2 yang berada di Vespa Sprintmatic? Yaitu sebagai alat sensor kadar oksigen yang keluar dari hasil pembakaran. Dan hasil sensor ini nanti akan dikirimkan ke ECU sebagai kontrol sebuah motor injeksi, yang mana nanti si ECU akan mengatur volume injeksi bahan bakar dan volume udara yang masuk agar terjadi pembakaran yang ideal teman-teman. Dan apakah perlu sensor O2 ini dibersihkan teman-teman? Sebenarnya sensor O2 ini itu bebas perawatan dan mempunyai daya tahan yang cukup lama ya teman-teman. Tetapi di sini tidak ada salahnya juga apabila teman-teman ingin melakukan perawatan. Kenapa kita harus melakukan perawatan juga? Di sini bakalan saya contohkan. Apabila ujung dari sensor O2 ini kotor oleh sisa karbon pembakaran akibat bahan bakar yang kualitasnya kurang baik, sehingga sensor O2 dalam membaca gas buang tidak normal teman-teman, mengirim sinyal ke ECU lambat, terus akan seperti nahan ketika motor sedang digeber di putaran tinggi, dan tentunya konsumsi bahan bakar jadi akan lebih boros teman-teman. Nah itulah sebetulnya fungsi dari melakukan perawatan sensor lambda O2 ini teman-teman. Nah teman-teman, posisi soket sudah terlepas. Dan kenapa di sini saya membuka terlebih dahulu bagian soket, dengan tujuan dan maksud agar mempermudah proses dari pelepasan sensor O2 ini. Jadi ketika membuka berlawanan arah jarum jam, si sensor tidak terhalangi oleh soket yang masih menempel ya teman-teman. Nah teman-teman, bakalan saya perlihatkan lebih dekat lagi penampakan dari sensor O2 yang berada di Vespa Sprintmatic ini. Nah seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman membukanya di bagian mur tersebut ya, yang tadi ya saya tunjukkan. Buka menggunakan kunci pas 24 tadi dan putar berlawanan arah jarum jam teman-teman. Nah teman-teman, sensor dari O2 Vespa Sprintmatic ini sudah terlepas dan saya perlihatkan segimana kotornya
Setelah kurang lebih 3 tahun pemakaian motor ini, sensor dari O2 ini belum pernah saya bersihkan. Dan kotorannya seperti ini teman-teman. Dan alhamdulillah ya, di sensor tidak begitu mengerak karbon dari pembakaran, dikarenakan saya biasa menggunakan bensin ataupun bahan bakar Pertamax Turbo ataupun Pertamax 98 teman-teman. Dan sekarang bakalan langsung proses pembersihan ya teman-teman. Nah, di sini saya dalam proses membersihkan sensor O2 ini menggunakan cairan bensin teman-teman. Di sini juga teman-teman option selain menggunakan cairan bensin dalam membersihkan sensor O2 ini, teman-teman bisa menggunakan karburator cleaner. Nah, di sini kenapa saya menggunakan bensin? Dikarenakan cairannya yang cukup ramah ya untuk bahan seperti bahan yang berada di sensor O2 ini teman-teman. Dan selain itu juga bensin bahannya mudah menguap, cepat kering juga teman-teman. Nah, begini teman-teman cara membersihkannya. Teman-teman siapkan wadah dan masukkan si bensin ke dalam wadah, rendam bagian ujung sensor O2. Jangan semuanya teman-teman ya, jangan dimasukkan semuanya seperti kabel dan soketnya, tidak perlu dimasukkan, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya kalau kita rendam semua. Jadi di sini saya sarankan di bagian ujung dari sensor O2 yang sudah terlihat hitam seperti ini teman-teman. Dan di sini teman-teman harus menyiapkan alat bantu lainnya untuk mempermudah proses pembersihan dari ujung sensor O2 ini. Teman-teman bisa menyiapkan sikat bekas sikat gigi ataupun kuas teman-teman. Jadi dengan salah satu alat tersebut teman-teman bisa sangat mudah membersihkan sisa karbon yang masih menempel di ujung sensor O2 ini. Bersihkan secara merata ya teman-teman di bagian ujung sensor O2 ini, terutama di bagian ujung yang terdapat lubang-lubang sensornya teman-teman. Mungkin di salah satu lubang tersebut ada yang sudah tersumbat oleh karbon sisa pembakaran ini teman-teman. Dan itu adalah salah satu penghambat dari kinerja sensor O2 ini teman-teman. Dengan tanda biasanya di speedometer bisa teman-teman lihat, apabila lampu indikator engine menyala, bisa itu salah satunya indikasi dari sensor O2 ini ada yang tidak beres teman-teman. Salah satu caranya teman-teman tidak perlu menggantinya dengan yang baru terlebih dahulu. Teman-teman bisa melakukan dengan cara hal ini ya teman-teman. Bersihkan ujung dari sensor O2 ini seperti yang ada di video ini teman-teman, dan coba pasang kembali. Apabila alat ini masih baik dan berfungsi, maka si indikator engine akan mati dengan sendirinya teman-teman. Jadi fix penyakitnya karena tersumbat oleh sisa karbon ataupun kerak karbon dari pembakaran teman-teman. Nah, setelah proses pembersihan menggunakan kuas, teman-teman simpan kembali sensor O2 di wadah dan isi wadah tersebut menggunakan bensin sedikit saja teman-teman, dengan tujuan dan maksud untuk membersihkan secara total dan keseluruhan. Mungkin apabila ada sisa yang masih menempel di lubang-lubang sensor ini, nanti bisa dengan mudah terlepas ya teman-teman. Setelah dirasa cukup bersih dan tidak ada lagi kotoran yang tersisa, teman-teman tinggal menggunakan lap kering yang bersih dan lap sisa bensin yang masih menempel di ujung sensor O2 ini teman-teman. Lap, bersihkan hingga benar-benar kering dan bersih teman-teman. Kalau enaknya teman-teman kalau punya kompresor, bisa teman-teman menggunakan alat tiup kompresor ya, agar lebih maksimal membersihkan dan mengeringkan dari sensor O2 ini. Nah teman-teman, sudah bersih, tidak ada kotoran yang menyumbat di lubang sensor.
Dan sekarang bakalan saya pasangkan kembali sensor O2 ini di motor Vespa Sprint Matic. Nah teman-teman, sensor O2 sudah terpasang dengan menempatkan kembali di tempatnya dan putar searah jarum jam teman-teman. Dan sekarang tinggal memasangkan kembali bagian soket yang terlebih dahulu kita harus memasuki ruang mesin dari Vespa Sprint Matic ini teman-teman, dan tarik soket yang tadi dari bawah dan sambungkan atau masukkan kembali ke soket seperti semula teman-teman. Oke teman-teman, semua bagian sudah terpasang sempurna dan sangat baik seperti pertama sebelum melakukan pembersihan. Dan sekarang di sini saya bakalan menyalakan mesin Vespa Sprint Matic ini, dan kita lihat teman-teman bisa melihat ya, indikator lampu engine tidak menyala. Berarti ini tandanya sensor berfungsi baik ya teman-teman, dan terpasang dengan sangat baik juga. Nah jadi seperti itulah teman-teman kurang lebih bagaimana caranya membersihkan sensor O2 Vespa Sprint Matic. Dan ini salah satu perawatan yang sebetulnya sangat mudah dan bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan terakhir, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen videonya.